sejarah ada tiga benteng di Gorontalo ini. Ada benteng tanah kota Huta, kemudian benteng Nassau dengan 2 bastion, dan yang terakhir adalah Nassau dengan 4 bastion. Apakah ini lokasinya sama? Kalau di foto sih lokasinya sekitaran sini semua. Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, mulai masa tradisional, kerajaan Islam, hingga kolonial. Struktur tata ruang kota Gorontalo menggambarkan struktur tata ruang kota kolonial baru. Ciri ini dilihat dari pusat kota Gorontalo yang berupa ruang terbuka, dikeliling oleh bangunan perkantoran, hotel, pasar, dan permukiman Belanda. Umumnya, kota kolonial berawal dari adanya sebuah benteng yang kemudian berkembang menjadi permukiman dan menjadi kota. Karena itu, keberadaan benteng menjadi penting dalam struktur tata ruang kota kolonial. Dari sejumlah arsip sejarah, di kota Gorontalo terdapat sebuah benteng Nassau. Benteng ini diperkirakan dibangun saat perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC datang ke Gorontalo. Ini adalah sketsa benteng Nassau pada masa VOC. Memiliki 2 bastion pengintai. Di dalamnya terdapat beberapa gedung seperti rumah residen, gereja, dan barak tentara. Namun, lokasi peninggalan benteng Nassau tidak diketahui oleh masyarakat Gorontalo. Bahkan, nama benteng Nassau tidak pernah terdengar dalam sejarah dan cerita masyarakat Gorontalo. Lalu, seperti apa sejarah benteng Nassau di kota Gorontalo? Untuk apa dibangun dan di mana lokasinya? Nah, benteng Nassau ini salah satu tinggalan VOC yang dibangun pada tahap awal itu pada tahun 1700. Jadi awal abad ke-17. Awal abad ke-19 itu ya 1900, kemudian pemerintah kolonial Belanda memperbaiki lagi, merehab itu benteng Nassau. Ya, benteng Nassau itu direhab. Jadi oleh karena itu kan ada benteng Nassau lama dengan benteng Nassau baru. Nah, benteng Nassau baru ini sebenarnya adalah tidak lepas dari benteng Nassau lama. Jadi ada benang merahnya. Jadi ada semacam rehabilitasi gitu ya, pengembangan dari benteng itu. Benteng itu. Ketika benteng Nassau berhasil diperbarui pengembangannya, jadi itu sebenarnya adalah tempat bukan hanya tempat penyimpanan gudang makanan yang dieksploitasi oleh kolonial Belanda, tetapi juga itu adalah tempat pemenjaraan. Jadi tempat pemenjaraan kaum-kaum pribumi yang menentang kebijakan kolonial Belanda. Nah, 1850 itu kan terjadi banjir bandang, sehingga memang secara geografi benteng Nassau ini pelan-pelan jadi pada akhirnya dia tenggelam, tertimbun dan sebagainya, dan tidak bertahan lama. Benteng Nassau Lama dan Nassau Baru diduga dibangun di wilayah yang sama, dan ini adalah foto benteng Nassau Baru yang diambil sekitar tahun 1900-an. Wilayah ini telah dibangun asrama polisi, Kelurahan Tenda, Kecamatan Ulondalangi, Kota Gorontalo. Untuk mengetahui keberadaan benteng Nassau, Balai Arkeologi Sulawesi Utara melakukan penelitian arkeologi di lokasi yang diduga terdapat tinggalan benteng Nassau. Salah satu metode mendapatkan data dalam penelitian arkeologi adalah ekskavasi atau penggalian arkeologi. Sebelum melakukan ekskavasi, terlebih dahulu dilakukan tahapan pembuatan peta wilayah, pembuatan peta situs, dan menetapkan kotak galian. Dan ini adalah proses penetapan kotak galian.
Sini. Sini Ellen. Terus. Jangan. Berapa? 14. 14. Penentuan kotak galian disesuaikan dengan gambar sektor yang ada. Biasanya, kotak dibuat dengan ukuran 2x2 meter atau sesuai kebutuhan. Penamaan kotak galian dibuat sesuai nomor urut atau arah mata angin. Kotak yang sudah diberi nama kemudian dipasangkan tali pembatas. Setelah selesai pembuatan kotak galian, tahap selanjutnya adalah ekskavasi. Ekskavasi dilakukan dengan mengupas lapisan tanah sedikit demi sedikit. Ada 3 teknik ekskavasi, teknik speed, layer, dan load. Namun, dalam ekskavasi kali ini digunakan teknik speed, yaitu mengupas lapisan tanah dengan jarak atau interval kedalaman tertentu. Dan jarak yang digunakan dalam ekskavasi ini adalah 20 cm setiap speed. Galetena perasa bawa batu yang di bawah. Berapa DP struktur? Belum tahu. Baru ini Pak
Jadi kalau yang lalu di sebelah situ, itu yang kotak begitu, kan sebenarnya di atasnya ada tutup plat. Pengupasan lapisan tanah dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Yang ditemukan di dalam setiap speed direkam dan dicatat, seperti ada tidaknya temuan, kondisi tanah, dan warna tanah. Temuan yang didapat dibersihkan dengan cara dicuci dengan media yang tidak merusak temuan. Kemudian dijemur. Setelah dijemur, kemudian ditimbang, dicatat, difoto, dan diberi label untuk dianalisis lebih lanjut. Ini digambar dulu stratigrafi tanahnya, biar ketahuan mana tanah yang lapisan tanahnya itu. Setelah digambar semuanya, difoto, didokumentasikan. Kebetulan ini kan tidak ada temuannya, jadi kami mau bor mengetahui lapisan tanah, nanti struktur lapisan tanah di bawahnya. Setelah semua direkam di ini Speed 8 berapa hari penggalian? 4 hari. Dan ini speednya kita ambil banyak ya, jadi satu lapisan speednya 20. Biasanya kita 10 karena ini kan ngejar struktur, yang kedua karena tanahnya sudah tanah teraduk semua, jadi kita ngambil jarak per speednya agak tinggi, 2%. Karena tidak menemukan struktur bangunan benteng pada kotak yang pertama, tim ekskavasi kemudian bergeser sekitar 100 meter ke lokasi yang lain. Penentuan kotak galian dilakukan dengan cara yang sama. Kita pindah ke sini kenapa? Ya, karena di sana setelah kita gali ternyata tidak ada indikasi temuan, dan setelah kita survei di sini ada beberapa tinggalan struktur yang kita indikasikan berasal dari masa lalu. Akhirnya kita pindah ke lokasi yang sekarang. Di lokasi ini, struktur bangunan yang diduga tinggalan benteng Nassau nampak ke permukaan, dan penggalian di lokasi ini dilakukan dalam beberapa hari.
kelapa. Yang listrik kacang merah. Ekskavasi atau penggalian situs sejarah Benteng Nassau ini dilakukan selama 15 hari. Hasilnya dipublikasi ke masyarakat melalui media massa. Selain itu, juga kepada pemerintah. Dan begini respon pemerintah terhadap penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Kalau misalnya pemikiran tentang apa yang tadi peristiwa tadi pemindahan aspal itu kalau bisa di masa akan datang bisa terjadi, wah itu luar biasa. Kita betul-betul akan merestriksi semua pemanfaatan di wilayah itu sebagai pemanfaatan untuk kebudayaan atau cagar budaya. Saya tadi mungkin teman-teman di kota, tolong dilaksanakan di kota. Kalau misalnya kota kantor wali kota tidak jadi pindah di terminal, ya udah Polres saja pindahkan ke terminal misalnya. Atau kalau kantor wali kota pindah ke terminal, Polres jadi di kantor wali kota yang sekarang. Jadi kita sudah mulai memikirkan ini, karena ini adalah bagian pemikiran. Kita ini berkumpul di ruangan untuk berpikir. Maka kalau tidak akan ada hasil yang kita pikirkan, ya tidak ada gunanya. Nanti soal langkah konkretnya itu lain soal. Yang penting kita berpikir dulu sekarang ini. Nah, yang terakhir, ya saya kira juga penting. Anak-anak muda kita ini, anak-anak kita, termasuk anak saya, cucu-cucu kita, ponakan kita itu tidak banyak yang kenal ada budaya Gorontalo. Lebih banyak orang tahu soal cinta-cinta Jawa, Sumatera. Nah, mulai Pak Yoni ini bagaimana selain yang kita temukan sekarang dengan Benteng Nassau, Benteng Otanahan, benteng-benteng yang lain atau cerita-cerita peradaban Gorontalo yang lain, kita bikinkan dalam format yang menarik buat anak muda. Kalau misalnya di Gawi kita sudah ada buku komik tentang cerita pewayangan. Nah, kita mungkin tidak perlu seperti komik, mungkin misalnya storytelling di sekolah-sekolah, tapi dikemas dulu ceritanya menjadi cerita yang menarik untuk anak-anak muda kita. Ini saatnya, artinya kalau tidak ya itu lagi Benteng Nassau ini dan Benteng Otanahan akan menjadi sesuatu yang pernah ada di Gorontalo dan tidak pernah akan ada kebanggaan terhadap itu. Padahal kita sebagai bagian dari itu kita perlu menjadikan ini menjadi sebuah kebanggaan. Upaya dari Balai Arkeologi Sulawesi Utara ini sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap bagaimana daerah bisa dibangun bersama-sama melalui cerita sejarahnya. Ito betia bengo